pasti sudah melekat sekali pada benak kalian jika mendengar sebutan benda yang satu ini. Benda ini biasa kita sebut uang. Yes. Apa yang kalian lakukan pertama kali jika kalian memiliki uang? Pastinya multiple jawaban kalian. Atau untuk bokul. Sesuai dengan perannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sungguh sangat membantu sekali menurut kami adanya uang ini. Bayangkan bila kita masih memakai cara barter dalam melakukan transaksi. Pastinya akan sangat sulit untuk menemukan orang yang memiliki barang sesuai apa yang kita mau dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya. Serta akan sulit sekali untuk menyamakan nilai tukar yang seimbang atau hampir sama nilainya. Beruntung sekali bagi kita yang hidup di era sekarang, nggak perlu lagi susah-susah cari barteran. Secara global mata uang dunia adalah dolar Amerika Serikat. Kita semua sudah tahu itu. Tapi di luar dari perannya yang sangat membantu uang dolar, juga memiliki fakta-fakta yang sangat kontradiktif bagi sebagian orang. Mari kita simak. Mata ilahi atau Eye of Providence, simbol mata tunggal yang berada di dalam sebuah segitiga, adalah salah satu yang banyak dihubung-hubungkan dengan Freemason dan Illuminati. Sebuah kelompok rahasia beranggotakan orang-orang elit yang konon berusaha mengontrol urusan global. Pada uang dolar Amerika Serikat, terlihat jelas sekali teori konspirasi berkembang di sekitar simbol-simbol samar dan tanda-tanda visual terselubung pada dolar. Mata ilahi menjadi api yang membara bagi para penggemar teori konspirasi karena ia tersembunyi di depan mata dan bangunan Masonic di seluruh dunia. Great Seal, kenyataannya, ini memang pilihan tak biasa dan sejujurnya cukup aneh untuk simbol negara Amerika Serikat. Sebuah mata tanpa tubuh secara kuat mengisyaratkan penglihatan yang luas, bila diartikan seperti mengawasi semua orang. Terlebih ketika dikombinasikan dengan piramida di bawahnya. Sebuah lambang kultus kuno yang misterius melambangkan kedudukan dan kekuasaan untuk menjadi nomor satu. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on. Singkatnya, uang pada saat itu adalah surat. Bukti kepemilikan emas dijadikan bahan kertas karena fisik emas kalau buat transaksi jual beli akan merepotkan ya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa dan dunia mengalami kehancuran ekonomi. Mereka jatuh miskin bahkan tidak berdaya sekalipun untuk membangun negaranya kembali. Di tengah kondisi seperti itu, Amerika Serikat yang tidak ikut jatuh miskin memutuskan untuk mengambil peran dengan membantu negara-negara tersebut dalam bentuk memberikan hutang atau pinjaman. Pinjaman tersebut dalam bentuk mata uang dolar. Sebagai jaminannya, negara-negara yang mau hutang harus menyerahkan emas kepada Amerika Serikat. Dengan begitu, otomatis Amerika hampir menguasai emas seluruh dunia
Singkatnya, coba kalian pikir, kenapa negara-negara ini mau menjaminkan emas untuk dolar dan menjadi hutang? Bagi kami hal ini begitu janggal. Perlu kalian tahu kabarnya Freemasonry terbesar di seluruh dunia terbagi menjadi loji-loji besar di setiap negara. Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master tertinggi dari seluruh master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia. Secara praktis, dolar yang disokong emas dan dolar juga yang dipercaya sebagai mata uang global. Bagi Amerika ini sangat menguntungkan sekali. Saat itu, Amerika dalam kepemimpinan Presiden Harry Truman. Selain itu, Harry Truman adalah anggota dari organisasi Freemasonry yang bertujuan membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Dengan bukti kaitannya, Harry Truman dengan Freemasonry ini memperkuat dugaan kami adanya konspirasi terkait dolar sebagai mata uang dunia. Artinya tidak menutup kemungkinan merekalah yang mengendalikan dunia dan dolar adalah alat bagi mereka untuk menggapai misinya. Penggunaan pertama frasa "In God We Trust" pada catatan mata uang Amerika Serikat muncul di tahun 1864 pada koin. Menurut David W. Lynch, seorang numismatis, penyertaan moto pada koin adalah pendorong utama untuk mempopulerkan slogan. Hampir 100 tahun kemudian bahwa "In God We Trust" menjadi semboyan resmi Amerika Serikat. Itu adalah tahun 1956 ketika Perang Dingin melawan komunisme tak bertuhan sedang mencapai puncaknya, dan moto itu dimaksudkan untuk menarik perbedaan tajam dengan Uni Soviet komunis, di mana semua agama dilarang. Menurut kami kurang tepat bila slogan itu dijadikan semboyan resmi oleh negara hanya karena untuk menyikapi musuh. Tidak juga terdengar seperti melambangkan rakyat Amerika, karena faktanya banyak sekali rakyat Amerika tidak setuju dengan semboyan itu. Semboyan itu lebih terdengar seperti menekankan sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga. Lebih cocok bila semboyan itu menjadi resmi, karena kemenangan dan pencapaian Freemasonry mengingat peninggi tinggi Amerika adalah seorang Freemasonry. Kemungkinan besar diresmikannya semboyan "In God We Trust" diperlambangkan melalui mata uang dolar Amerika Serikat, yakni untuk memaknai kerja keras organisasi Freemasonry dalam mewujudkan cita-citanya membangun satu tatanan dunia baru dengan mengambil puncak Tuhan yang satu, yakni materi. Uang satu-satunya hal yang mampu menggenggam hampir setiap orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalian sadar dengan frasa "dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa"? Apakah kalimat ini juga bagian dari rangkaian buatan loji besar Freemason yang berada di Indonesia? Beberapa orang juga menggugat, salah satunya Tommy Michael dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal ini berkaitan dengan landasan sosiologis yang mana di Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Sehingga keberadaannya wajib memunculkan rekonsepsi secara tepat. Uang memberi pengaruh sangat besar sehebat agama, dan sebagai salah satu benda yang jarang dipertanyakan seperti dalam keyakinan agama. Bagaimana uang diciptakan, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, dan bagaimana hal ini berpengaruh kepada masyarakat? Sayangnya, ilmu ekonomi sering terlihat membingungkan dan membosankan, cepat membuat orang enggan untuk berusaha memahaminya. Namun faktanya adalah kerumitan yang ditampakkan dalam sistem finansial tak lain hanyalah topeng. Uang telah didesain untuk menyembunyikan salah satu dari yang paling melumpuhkan secara sosial, sesuatu yang telah dipegang teguh oleh kemanusiaan, di mana saat ini semua orang menginginkan uang, bahkan rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang.